Minyak Karolocin itu sebenarnya sudah ada secara turun-temurun, dan itu kami sendiri tidak tahu sudah berapa lama. Tetapi menggunakan kata Lauci ini kita sudah ada di 3 generasi, dan sebelumnya dalam pengelolaannya, dalam pengolahannya itu saya di generasi keempat. Nah, untuk filosofinya sendiri, minyak karo itu secara umum masyarakat Karo menggunakannya sebagai obat-obatan tradisional yang digunakan zaman dulu ketika sekitar tahun 1700-an, 1400-an sampai 1800-an itu digunakan sebagai obat-obatan ketika orang berpergian ke hutan atau berpergian ke suatu tempat atau melanglang buana ke suatu tempat. Maka minyak karo ini itu digunakan sebagai seperti medical kit lah, persiapan untuk peralatan-peralatan dalam menempuh perjalanan yang jauh. Kami minyak Karolocin memproduksi ada beberapa varian. Yang pertama alun merah 200 ml, kemudian alun merah yang 100 ml dengan botol spray kemasan kekinian, kemudian minyak panas yang panasnya luar biasa hot, kemudian ada alun hijau yaitu diperuntukkan untuk bayi, untuk perut kembung, untuk masuk angin dan lain-lain. Kemudian kita juga ada alun hitam. Nah, alun hitam ini adalah best seller kita, yang dimana alun hitam ini sangat wangi, rempahnya luar biasa nikmat dan bisa digunakan untuk anti inflamasi juga, dibawa keseharian kemana-mana, dan bisa juga dipakai untuk bengkak dan nyeri sendi. Minyak Karolocin menggunakan banyak sekali rempah-rempah. Dalam satu produk kita terdapat 152 jenis rempah yang hanya mungkin didapat di daerah dataran tinggi Tanah Karo. Ada seperti jahe merah, ini jahe merah, kemudian ada serai gara atau serai merah, kemudian kita juga gunakan kapulaga, ada juga ini namanya jera page, kemudian kita juga gunakan alba, biji-bijian. Ada juga ini namanya yang saya tahu tidak ada mungkin di daerah lain, ini namanya gagatan narimo. Gagatan narimo ini saya belum pernah temukan di daerah lain selain di daerah dataran tinggi Tanah Karo. Kemudian daun sirihnya ini juga daun sirih khusus yang berbeda dengan daun sirih lain yang ada di dataran di daerah lain yang mungkin hanya terdapat di daerah dataran tinggi Tanah Karo. Kemudian kita juga gunakan kunyit. Nah, kunyit induk ini sebagai antiseptik alami, bagus sekali untuk luka dan untuk lebam. Jadi antiseptik alami ini juga digunakan oleh obat-obatan kimia lainnya sebagai ekstrak. Ya. Kemudian kita juga ada akar angin, ya, akar angin. Kemudian sepang. Kalau sepang mungkin ada juga ya di daerah lain. Kemudian kita juga gunakan kayu manis. Kayu manis ini juga kayu manis yang berbeda dengan daerah dataran tinggi lainnya. Ini hanya ada di dataran tinggi Tanah Karo. Yang ini agak berbeda juga. Kemudian kita juga gunakan bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal ini seperti ini dia. Bawang putih yang khusus, dia hanya satu. Nah, kebetulan kita itu memproduksi banyak varian. Yang untuk dewasa ada beberapa jenis seperti ini. Ini
Bisa digunakan untuk dewasa, juga bisa digunakan untuk anak-anak. Ini khusus untuk luka, gatal-gatal, luka luar, luka digigit serangga, bahkan luka digigit binatang berbisa juga bisa diobati. Nah, kalau yang ini, ini plus nih, yang ini khusus dewasa karena ini panasnya luar biasa, dan ini fungsinya seperti gejala stroke, nyeri sendi berat, syaraf terjepit berat, dan ini juga diperuntukkan untuk dewasa, nggak boleh buat anak-anak ya. Nah, buat anak-anak dan bayi khusus kita ciptakan produk namanya alun hijau. Alun hijau ini ampuh sekali untuk demam, flu, seperti batuk-batuk buat anak, kemudian buat meredakan tenggorokan dan kembung. Nah, ini bagus buat anak-anak dan bayi. Buat yang satu ini, best seller kita nih, yang ini namanya alun hitam dengan kemasan spray 100 ml. Dia punya banyak fungsi, selain bengkak, nyeri sendi, masuk angin juga bisa. Dia juga bisa untuk anti-inflamasi. Nah, anti-inflamasi ini anti peradangan. Kalau kita taruh ke dalam air panas kemudian disemprotkan, kita hirup, wah ini sangat segar untuk meredakan tenggorokan. Oh, enggak, itu banyak produk. Nah, ini produk-produk jadul kita nih. Kalau orang-orang yang sering menggunakannya, terlebih orang mungkin masyarakat Karo, sudah sering ya menggunakannya seperti ini. Nah, ini namanya buah sinuan-sinuan. Nah, buah sinuan-sinuan ini berasal dari biji-bijian seperti biji timun, biji labu kuning, dan lain-lain. Nah, ini bagus sekali untuk pencernaan. Baik juga untuk digunakan untuk lambung, misalnya bagi kita yang mungkin perut kembung karena penyakit lambung ya. Nah, ini dia namanya sembur. Namanya sembur untuk anak. Sembur untuk anak ini seperti kalau misalnya anak batuk-batuk, itu proses penggunaannya digigit kemudian disemburkan. Nah, itulah kenapa namanya sembur. Jadi ini juga baik ya untuk anak-anak. Nah, yang ini sembur versi dewasanya. Yang ini kayak misalnya kepala nih agak pusing nih. Nah, prosesnya memang dulu digunakan dengan cara disembur, artinya dikunyah kemudian disemburkan kepada yang sakit. Boleh di kepala, di leher, di dada, di punggung. Nah, ini juga bagus nih kalau seandainya untuk yang merasa sakit kepala, pusing, kemudian masuk angin, bagus. Tapi ternyata sekarang prosesnya nggak cuma disembur, bisa juga dengan dikunyah dan dimakan langsung atau digiling halus kemudian dicampurkan dengan air. Bisa juga dimakan langsung setelah digiling halus. Jadi kita berinovasi ya untuk prosesnya, cara pemakaiannya. Nah, yang ini namanya, kalau bahasa Karonya sih namanya kuning las, tetapi kalau bahasa Indonesianya param. Nah, param ini digunakan untuk anak-anak. Ini namanya param anak. Ini bagus sekali untuk demam dan kalau dipakai setelah mandi. Karena fungsinya adalah sebagai kompres untuk anak yang sedang demam. Jadi kalau anak-anak kita yang masih kecil, bayi, itu kalau lagi demam nggak usah kasih yang lain, pakai yang tradisional, kemudian ditempelkan di kening atau di badan sebagai kompres. Jadi panasnya diserap oleh si param tersebut. Nah, kalau yang ini namanya kuning las kalau dalam bahasa Karo, atau param hangat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Param hangat ini bisa juga digunakan kalau kita misalnya badan ini agak masuk angin atau pegel-pegel, atau buat ibu-ibu yang baru melahirkan. Wah, oke banget nih, hangatnya jos pokoknya.
like.